Balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. So seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimeran dulu ya, karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama IHSG ya. IHSG itu berjalan sesuai dengan analisa kita kemarin ya, di mana hari ini potensinya masih rebound dan sayangnya hari ini dia masih ketahan di resist. Nah, untuk hari ini sendiri foreign di indeks itu masih net sell ya. Walaupun sebenarnya di pasar reguler itu kecil ya. Cuma kalau kita gabungin dengan market nego hari ini net sell foreign itu sekitaran 1 triliunan, jadi lumayan gede kalau kita gabungin. Nah, untuk minggu depan kemana? Menurut saya pribadi, potensi untuk minggu depan indeks itu masih akan bergerak sideways ya. Kenapa? Karena memang indeks atau IHSG sendiri per hari ini itu masih minim sentimen positif, kemudian dari market global juga masih minim sentimen positif. Jadi kalau dari view saya pribadi, IHSG masih akan cenderung bergerak sideways. Nah, kalau seandainya langsung naik gimana? Ya, buat teman-teman yang udah beli hari ini, hold ya. Kalau seandainya indeks minggu depan masih akan bergerak turun dulu, yang udah kena trailing stop ya out dulu aja ya. So, untuk saat ini masih sama, jangan agresif dulu. Kalau mau trading ya boleh-boleh aja teman-teman, tapi jangan agresif. Stay cash ya, tetap stay cash karena market masih penuh ketidakpastian. Jadi bisa-bisa aja tiba-tiba market turun dalam lagi ya, bisa-bisa aja. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian untuk saham pertama hari ini yang saya bahas yaitu saham Gotoh. Yang dimana Gotoh itu hari ini menjadi movernya ya untuk IHSG. Nah, Gotoh itu sendiri terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di candle ini ya, tanggal 20 Juni. Nah, sebelumnya juga udah pernah kita bahas dan so far Gotoh masih bergerak sesuai dengan analisa teman-teman ya. Nah, kalau maybe teman-teman ada yang udah punya Gotoh ini so far still oke teman-teman. Jadi masih boleh untuk di hold. Hari ini dia naik 3% lebih, volumenya kembali meningkat ya. Ini bagus ya untuk Gotoh. Nah, harapan kita dan maybe harapan semua yang holder Gotoh itu bisa kejadian seperti ini. Nah, hopefully dia bisa kejadian seperti ini ya. Ini cup and handle teman-teman. Patternnya ini cup dan ini potensi jadi handle. Nah, kalau seandainya benar kejadiannya seperti ini, once Gotoh itu breakout dari 410, maka ada ruang kenaikan yang cukup besar di Gotoh. Bisa dibilang ini hampir beggar ya. Ya, ada kenaikan sekitaran angka 600-an kalau seandainya ini kejadian teman-teman. Kalau seandainya kapan ini benar-benar kejadian. Nah, tapi kan yang namanya analisa itu tidak selalu bergerak sesuai dengan ekspektasi teman-teman ya. Ekspektasi kita Gotoh bisa naik sampai 600, tapi kalau seandainya dia benar naik dan stuck di 430, maka yang harus kita lakukan adalah set trailing stop. Jangan nunggu sampai 600 ya. Set trailing stop. Intinya buat saham-saham yang udah profit ya. Ya, set trailing stop. Jangan sampai saham yang udah profit, apalagi profitnya udah di atas 6% itu jadi rugi. Itu sih menurut saya fail ya. Oke, itu untuk Gotoh so far menurut saya masih menarik. Kalau mau beli di harga sekarang gimana strateginya? Kalau mau beli di harga sekarang, cicil perlahan ke bawah ya, sampai at least 440. Ya, masih sama sih ya. Cuma sekarang range-nya makin gede, range-nya makin lebar. Jadi kalau mau cicil di harga sekarang, dikit-dikit dulu teman-teman. Dikit-dikit dulu sampai 340 last. Under itu bisa consider untuk cut loss. Kalau seandainya dia breakout, beli ketika Gotoh itu bertahan di atas 410. Oke,
Itu untuk Gotoh. Kemudian yang masih menarik yaitu sektor consumer goods, ya, yang dimana sebelumnya udah pernah kita bahas Unilever, Mayora, dan ICBP, INDF itu sebenarnya sering kita mention juga teman-teman. Nah, ICBP ini menarik teman-teman. Hari ini dia kembali menunjukkan kenaikan 1% lebih. Foreign flow juga terbilang cukup oke. Dan kalau kita perhatikan ya, ICBP itu udah sideways sejak Februari 2021. Nah, ini kelihatannya ICBP itu akan breakout dari double bottom. Dan sekarang itu sedang berada di posisi resisten. Nah, kalau ini sampai kejadian, maka ICBP itu masih ada ruang kenaikan yang lumayan oke. So, buat teman-teman yang maybe sebelumnya udah entry di ICBP ini masih menarik ya untuk teman-teman hold. Kalau mau entry di harga sekarang gimana? Nah, ini at least maybe ya, dia bisa ke sekitaran 11.500 untuk ICBP. Sekaligus di sini ada gap yang belum ketutup sempurna. Nah, kalau mau entry gimana? Kalau mau entry ICBP supportnya di sini teman-teman ya. Supportnya di sini di range 9.000 lah ya. Dari angka 9.000 sampai dari angka 9.000 sampai sini itu teman-teman boleh manfaatkan untuk koleksi ICBP ya. Ini areal beli kalian kalau seandainya dia koreksi dulu ya. Kalau menurut saya sih untuk saat ini ya better nunggu ICBP di kotak kuning ini sampai 8.350 ya, itu areal beli dari 9.000 sampai 8.350. Nah, ini kita tanda-tanda. So, kalau seandainya dia koreksi ke situ, buy on weakness lah di situ ya, cicil-cicil perlahan. Menurut saya sih dengan posisi candle saat ini ya, dengan posisi candle saat ini dan 3 candle sebelumnya, maka ada kecenderungan ICBP itu akan koreksi dulu. Jadi akan lebih baik daripada teman-teman HK di harga sekarang itu nunggu di sini ya. Oke, itu untuk ICBP. Kemudian ada SCMA yang menurut saya juga still oke ya. SCMA hari ini naik tipis 1% lebih, ditutup di level 232. Nah, SCMA sesuai dengan analisa sebelumnya menurut saya sih still oke ya. Dia koreksi juga dengan volume kecil, nyentuh resisten, koreksi dengan volume kecil. Saat ini masuk areal beli ya. Di harga sekarang sampai harga 220 itu teman-teman bisa manfaatkan sebagai areal koleksi untuk SCMA. Last banget itu di 208 ya. Jadi itu last banget, last support. Kalau mau beli di harga sekarang menurut saya sih masih lumayan oke ya untuk SMA. Dia turun juga dengan volume yang tidak begitu gede dibandingkan dengan volume dia naik. Koreksinya itu dengan volume yang tipis. Jadi so far SCMA masih oke dan masih layak untuk dikoleksi kalau menurut saya pribadi. Oke, itu untuk SCMA. Kemudian saham konstruksi ya masih lanjut ya. Kemarin udah kita bahas 2 yaitu Adikarya dan Waskita. Nah, sekarang kita bahas ini PTPP. Ini kita hapus dulu semua. PTPP ini juga pergerakannya cukup oke ya. 2 candle terakhir itu volumenya gede dan dia juga udah sideways cukup lama. Nah, resisten di PTPP itu ada di 1000. Ini potensinya juga sama, double bottom. Double bottom atau kapan handle. Dengan potensi kenaikan sampai ke 1115, which is itu berada di resisten ini. Jadi kalau teman-teman yang tertarik untuk
saham-saham konstruksi bisa ya, perhatikan salah satunya antara Adikarya atau Waskita atau Wijaya Karya, Wika, dan PTPP ini sendiri. Ya, teman-teman bisa pilih salah satunya ya. Saat ini supportnya di mana? Support saat ini ada di 950 sampai 940. Ini adalah support. Kalau seandainya koreksi ke situ, buy and weakness di sini. Kalau seandainya naik, buy and breakout. Atau kalau mau beli di harga sekarang, pakai money management, beli setengah-setengah atau cicil ke bawah ya. Sesuaikan dengan risk management masing-masing. So far menurut saya dari segi volume ya, dari segi volume dan lamanya dia sideways, maka maybe ini saatnya buat saham-saham korupsi itu rebound. Dan hopefully bisa rebound teman-teman ya. Kalau kejadian ya kita bisa nangkap early trend buat PTPP ini sendiri. Oke, itu untuk PTPP ya. Jadi saham-saham konstruksi itu rata-rata masih menarik dan masih early signing untuk bullish teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman pilih salah satu, jangan entry ke empat-empatnya. Oke, kemudian berikutnya ada BRMS. BRMS hari ini kalau nggak salah dia ketahan di 260 ya. Oke, sorry teman-teman ya kalau teman-teman mendengar suara bising atau suara ribut-ribut ya, karena di luar sendiri ada tetangga yang lagi main dengan adik saya. Nah, BRMS ini hari ini ya dia ketahan di 260. Tepat banget ketahan di 260. Which is itu support yang kita gambar sebelumnya. Udah 2 candle dia ketahan di situ. Nah, jadi buat teman-teman yang mau koleksi BRMS dari harga sekarang sampai ini, menurut saya sih menarik ya. Dari harga sekarang sampai 244 itu area koleksi ya untuk saat ini. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang maybe udah entry dari bawah sini, set trailing stop di bawah 244 ya. Kalau mau koleksi di harga sekarang sampai 244, jebol 244 exit dulu ya, atau kasih toleransi lah 240 ya, jebol 240 out ya, ini di 238 atau di 236. Oke, ini jebol ini out. So far menurut saya oke. 4 candle terakhir dia koreksi dengan volume yang tipis. Jadi menurut saya pribadi BRMS itu masih ada peluang untuk rebound. Nah, kalau mau koleksi ya silakan. So, itu untuk BRMS. Kemudian yang terakhir itu ada Bumi. Bumi juga menurut saya cukup menarik ya, walaupun udah koreksi lumayan dalam. Tapi menurut saya pribadi Bumi still oke ya. Oke, ini yang terakhir kok malah sinyalnya yang jelek teman-teman ya. Sorry. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sorry teman-teman ya. Ini kok tiba-tiba begini ya. Bumi sebelumnya kita sarankan beli di sini. Kemudian saya sendiri udah ke TP. Nah, dan support di 70 juga udah dijebol. So, saat ini 63 itu support yang valid untuk Bumi. Itu udah 2 kali diuji dan dia rebound di situ. Jadi so far kalau mau koreksi lagi. Kalau mau beli Bumi, area ini bisa ya, area 65 sampai 63. Ini area beli, stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 60 atau maybe di 62. Gitu. Boleh-boleh aja ya, sesuaikan dengan risk management masing-masing. Disiplin, kalau target kenaikannya sih menurut saya akan bisa ke 88 ya.
Ini targetnya risknya dikit, rewardnya gede. Jadi kalau teman-teman pakai money management yang bagus, cicil ke bawah, teman-teman bisa spare sampai 58 untuk bumi. Kalau teman-teman masuknya langsung sekali beli dengan dana plem, bisa pasang 61 sebagai stop loss ya. Sekali lagi, sesuaikan dengan risk management masing-masing, sesuaikan dengan trading plan kalian. Ya, so far menurut saya sih bumi masih cukup oke ya. Masih cukup oke. Hari ini dia gap up sampai 75, kemudian koreksi volumenya kecil. Itu artinya benar adalah sedang mengetes retail ya. Apakah dengan up seperti ini retail akan saling selipan untuk beli atau enggak? Ternyata enggak. Ya, jadi ada potensi nih. Ada potensi besok atau bukan besok ya, minggu depan ini rebound. Ada potensi ya. Enggak pasti. Oke, itu untuk bumi sekaligus mengakhiri YouTube kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam teman-teman ya.